Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Azab mah cuma omongan kosong. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film yang akan membuat perang dunia. Ya, di kehidupan gue. Karena, wah istrinya, hehehehe. Gue nyesel sumpah dah ngomong kayak gitu. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal di sebuah peternakan anak T-Rex. Ada seorang begundal bernama Jordi yang sedang sibuk baywan dengan Just No Limit menang dapat Siskakul. Kamu dari tadi itu cuma main handphone aja. Budi, aku tuh baru istirahat sebentar tau nggak? Berisik banget si Bawel. Kan jadi kalah. Cia, kalah. Gagal hidup enak. Namun karena diganggu, si Jordi jadi kalah melawan Just No Limit. Mode menghitung seberapa banyak bola sampai akhirnya ia ketahuan main game saat bekerja dan berujung dikit dari perusahaan akibat bosnya tak terima ada karyawan yang memakan gaji buta. Kayak DP. Kamu kerja cuma makan gaji buta. Gaji buta? Itu bukannya yang datang absen terus sisanya ngopi di kantin ya? Nah, ketika di rumah, emaknya pun terbagongkan melihat anaknya dipecat padahal belum kerja 24 jam. Dan Jordi pun berusaha menjelaskan alasannya kenapa bisa dikit dari tempat kerja. Emang itu Juragan Wisnu aja yang gak suka sama aku, Bu. Buktinya banyak kok di sana pekerja yang malas-malasan kerjanya gak ada tuh dipecat. Kenapa giliran aku harus dipecat? Lah, gua di masa depan ternyata jadi juragan ya? Hingga Jordi memiliki sebuah rencana kebegundalan akan mengakui Juragan Wisnu dari kehidupan dengan tutorial psikopat yang ia pelajari di Yandex. Malam harinya Wisnu pun sedang makan malam bersama keluarga kecilnya. Wah, istrinya, hehehehe. Dimana dari luar Jordi pun menyiram rumah Wisnu dengan minyak bumi, minuman favorit Mama Rika. Namun Wisnu yang mendengar suara, ia pun langsung keluar dan mendapati seekor ayam maling sampai sebuah perbaku gedigan pun harus terjadi. Yang berujung Wisnu tepar di sebuah beton untuk waktu yang cukup lama, lalu ujung-ujungnya wasted seketika. Ya elah, baru aja gue hidup jadi juragan punya rumah gede, istri sama anak. Udah kedelet aja dari dunia. Nah, keesokan harinya ketika Wisnu dikuburkan, buset dah di tengah hutan ngubur orang. Pantesan aja banyak setannya ya di hutan-hutan, ternyata pemakaman buat para warga sinetron azab. Lihat nih, kuburan apaan pendek gini. Nggak sesuai ukuran. Di sana salah satu karyawan Wisnu bernama Tera pun menceritakan kejadian yang dialami Wisnu ke para warga yang niat baku hantam dengan maling, malah maling yang membaku hantamnya dan gila cuy. Baru kali ini gue lihat minion instingnya kuat kali. Kira-kira siapa orang yang benci sama Pak Wisnu? Sebelumnya kan juragan berantem sama si Andi. Widih, bisa nebak gitu cuy. Biasanya cuma bisa pelanga-pelongo. Namun saat Jordi datang, istri Wisnu pun menyetop perbacotan mereka yang saling tuduh. Sebab apapun yang udah terjadi tak bisa dikembalikan kecuali hidup di dalam ketikan Microsoft Word. Asik, undur redo nggak tuh? Kala itu istri gue bernama Nisa pun mengambil warisan yang udah ditinggalkan, ya berupa peternakan anak-anak T-Rex, di mana ia dengan gebleknya malah merekrut Jordi kembali menjadi karyawannya sampai membuat Wisnu hampir bangkit dari alam kubur. Susah-susah ngekip begundal malah direkrut lagi. Kemudian besoknya Jordi yang baru aja kembali bekerja, ia pun melihat bentukan tubuh istri Wisnu, buset dah matanya sak nih bener gitu. Hingga mendatangkan sebuah hayalan ingin menanam benih-benih cinta. Ya kalau bisa menanam benih-benih anak itu lebih mantap. Sebab selain good looking, Nisa juga good rekening. Oh, mana mungkin Nisa mau sama builder koplo. Andai saja aku bisa jadi suaminya, tinggal ongkang-ongkang kaki. Asik. Kalau itu Jordi pun mulai caper dengan melakukan adegan ala-ala perindapan. Kebiasaan sinetron, jatuh ditangkep, tatap-tatapan, jatuh cinta, udah. Ketebak alurnya. Namun sayangnya adegan romantis ini dihentikan oleh sebuah telepon dari pelanggan. Sedangkan Jordi yang udah kebelet sakni dengan Nisa. Aduh, Jor, sini gue ajarin tutorial deketin cewek dah. Baik. Bu Juragan, Andi mau ngomong sama Bu Juragan. Andi suka sama Bu Juragan. Barbar sekali guys, sebelum apa-apa udah nyatain perasaan. Hasil mendengar itu, Nisa auto menolak Jordi karena katanya ia terlalu I love you full dengan Wisnu. Asik-asik. Saya itu nggak mungkin bisa jatuh cinta sama kamu. Cinta saya ini cuma untuk almarhum suami saya. Lagian belum apa-apa main tembak aja.
PDKT-an aja belum cuy. Mendengar itu, Jordi auto ingin menghilang dari dunia sebab udah ditolak mentah-mentah. Sampai datanglah sebuah tutorial untuk para manusia berbatang agar wanita berspek good looking dan good rekening bisa kecantol. A few moments later. Ada perlu apa kamu kesini? Saya mau pasang susuk, Ki. Baru kali ini gue dengar cowok masang susu. Nah, Jordi yang datang ke seorang dukun, tapi nggak ada tampang-tampang dukunnya cuy. Lebih cocok kayak aki-aki pemburu bansos. Dimana kata si dukun memikat seorang woman begitu easy peasy jika memakai susu racikannya. Sehingga mendengar itu Jordi auto men-check outkan susu tersebut. Lalu pulangnya langsung tes kekuatan susu dengan nganggur ke rumah Nisa. Ngapain kamu kesini? Getaran apa? Coba itu woi. Hasil dengan teknik tatap mata Ojan, Nisa pun seketika luluh dengan Jordi sampai membuat rahimku anget buang. Hingga akhirnya Nisa mau menerima lamaran Jordi untuk mencoba rudal ke Hiroshima Nagasaki yang sudah punah. Aku mau melamar kamu. Aku mau, Andi. Aku mau jadi istri kamu. Buset, segampang ini cuy. Bang, bagi nomor dukun bang. Keesokan harinya mereka pun sudah sah menjadi batok casan yang siap mengecas kapanpun. Sampai di tempat kerja, para minion pun mulai menggosipi Jordi. Kok bisa bentukan kayak Jordi dapat spek powerful kayak Nisa? Tapi percakapan itu berhasil didengar oleh Jordi yang langsung membubarkan bapak-bapak Facebook tukang gibah ini sebelum berujung pengekikan mereka dari sana. Bahkan untuk balas dendam dengan Tera, Jordi pun menyuruhnya kerja lebih keras lagi dibandingkan para builder yang lainnya dan hal tersebut dilakukan Tera sampai larut malam yang tentunya tanpa upah lembur. Buset dah. Kayak gini nggak ada info loker lain aja dah. Oh iya, loker yang lain kan persyaratannya harus pernah melawan Madara. Nah, malam harinya Jordi pun tak sengaja makan sate padahal itu adalah pantangan ketika memakai susuk. Hasil Nisa pun seketika kaget melihat wajah Jordi seperti game tiada pintu berukuran 2 bit. Kenapa aku bisa nikah sama kamu? Tutorial melepaskan susu guys. Kalau kalian punya temen ganteng atau cantik, coba dah kasih sate. Kalau mereka nolak berarti fix mereka pakai susuk. Tapi kalau kalian nggak punya temen cantik atau ganteng ya lebih fix lagi mereka habis makan sate. Kala itu melihat wajah Jordi berukuran 2 bit, Nisa pun auto memaki-makinya bahkan sampai mengusir Jordi bersama maknya dari rumah Nisa. Sampai Jordi terbagongkan karena mengira durasi susuknya telah habis dan langsung datang ke si dukun untuk merefill susuknya. Dimana ketika sampai, dukun gendeng ini pun ternyata lupa memberitahu pantangan-pantangan apa yang tak boleh dilakukan. Memasang susuk itu ada beberapa pantangannya. Salah satunya yaitu jangan memakan sate dari tusukannya. Kenapa baru bilang Aki? Gue lempar beras bansos juga lama-lama. Namun sayangnya percakapan dua begundal ini berhasil didengar oleh emak Jordi yang baru tahu tutorial dari anaknya cara mendapatkan spek janda good rekening nurut 100% real. Emak Jordi bilek, tahu gini gue ke dukun aja dari dulu. Kala itu ketika Jordi pulang, ia pun auto kena bacot dari cangkem emaknya, namun bukannya kena mental yang ada. Aduh. Lagian ibu duluan yang dosa aku, yang ngelakuin aku. Jadi ibu gak usah ikut campur. Bener juga sih. Tapi kan pas ngubur elunya nanti susah cuy. Banyak rintangannya kayak main Metal Slug. Mendengar statement dari cangkem Jordi, emaknya langsung ingin melapor ke Nisa. Tapi beroja sampai di rumah Nisa, Jordi langsung mengedikan emaknya ke lantai hingga tepar begitu saja. Sedangkan Nisa saat baru keluar, ia kembali tergila-gila dengan Jordi dan rencana emaknya pun berhasil tergagalkan. Ya iyalah, kalau berhasil mah film auto tamat. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter pun mengatakan, dari pemeriksaan, Bu Narti mengalami koma. Bapaknya lah koma. Jiwa-jiwa pemain sinetron kayak Platisin cuy, letoy-letoy. Hasil mendengar itu, Jordi auto full senyum dan menyuruh Nisa untuk pulang istirahat supaya bisa cepat memberikan Jordi anak. Oh iya cuy, anak Nisa kemana ya? Perasaan pas masih sama Wisnu udah punya anak dah. Ini yang bikin cerita lupa kah? Nah, beberapa hari kemudian salah satu customer Jordi pun mengeluh dengan harga yang naik, tapi Jordi tentunya tak banyak bacot melainkan mengeluarkan ilmu tatap mata ojannya. Bang, jangan bilang lu mau nge-G ya. Baik pak, kalau begitu saya jadi beli.
Oh, ternyata susu selain bisa dapetin cewek bisa buat orang-orang pada nurut toh. Gue kira cuman target supaya dapat dedemenan doang. Oke lah, OTW pasang susu buat pakai nyalek biar dapat suara banyak. Sepulangnya dari beli ayam, customernya pun mulai terbagongkan kenapa ia bisa mau deal dengan harga tinggi. Lalu datanglah Tera yang menanyakan keluh kesah minion ini yang katanya nurut-nurut aja dengan Jordi, hingga Tera pun berpikir, jangan-jangan bener Andi pakai pegangan biar orang lain bisa nurut sama dia. Mengingat spek Jordi yang begitu kentang bisa mendapatkan hati Ibu Nisa. Kentang gak tuh? Kala itu ketika sampai di rumah, Tera pun diberikan tips oleh istrinya dalam menghadapi ilmu sihir. Intinya jangan panik, sebab jika panik doa ayat kursi bisa diganti dengan doa makan. Sehingga mendengar itu, Tera langsung menuju tempat kerja untuk melakukan baku hantam dengan Jordi. Akibat Jordi tiba-tiba mengekiknya dengan alasan yang gak jelas. Dan baku gedik itu pun dimenangkan oleh Jordi. Dimana Tera langsung ditransfer ke kantor polisi dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dan saya pastikan kamu tuh akan mendekam lebih lama di penjara. Karena saya tuntut kamu karena udah coba-coba menghalangi saya. Semudah itu ya menjarain orang tanpa bukti. Apalagi tuntutan Jordi yang gak jelas gitu loh. Setelah mentransfer Tera ke kantor polisi, istri Tera pun datang untuk membujuk Jordi agar mau melepaskan Tera. Namun ia malah mendapatkan perlakuan yang kasar hingga membuatnya berguling-guling di beton padahal kondisi sedang hamil. Alhasil saat dibawa ke rumah sakit, Bayi dan ibunya sudah meninggal dunia. harus banget gitu kompak ngomongnya. Lagian ini mak wasted kenapa? Coba cuman guling-guling di beton doang loh. Akibat terdeletnya sang istri, besoknya Tera pun langsung mengunjungi makam istrinya yang udah is dead dan wah, aneh sekali bukan? Itu makam istri Tera dulunya tempat pemakaman Wisnu loh. Pemakaman gua, sekarang malah jadi pemakaman istri Tera. Bisa gitu ya ditumpuk jenazahnya? Di sisi lain, Jordi pun kedatangan seorang minion yang marah-marah karena ayam yang dijual Jordi ternyata adalah ayam tiren. Tapi tak butuh waktu lama untuk Jordi menangani begundal minion ini karena dengan jurus tatap mata Ojan. Minion ini seketika kalem dan langsung balik pulang lupa akan emosinya yang membabi buta. Baik, Pandi. Kalau begitu saya permisi. Emang beneran kita hidup di Konoha cuy. Lah ini Uchiha Jordi. Dari kejauhan Nisa pun mulai sadar ada yang gak beres dengan suaminya karena bisa membuat orang yang marah-marah menjadi kalem lempem. Sehingga malam harinya Nisa langsung sholat berharap supaya bisa dibukakan rahasia jutsu Jordi selama ini. Dan benar saja di malam itu juga Mak Jordi tiba-tiba bangkit dari komanya pelongo-pelongo gak jelas di kasur dengan sulam alis yang cetar membahna badai. Bahkan saat sadar ia cepat-cepat menyuruh dokter untuk jangan bilang kalau ia udah sadar ke anaknya karena takut dibikin gak sadar lagi atau mungkin selamanya. Dimana keesokan harinya maknya auto nge-spawn ke rumah Nisa secara tiba-tiba untuk mengungkapkan kebegunalan anaknya selama ini yang memakai susuk. Hasil mendengar itu Nisa seketika terbagongkan mengingat dirinya sering dirudal tidak paksa oleh Jordi. Nah kala itu emaknya pun mengajak Nisa menemui Pak Ustadz. Ya elah dia yang jadi Ustadz. Ini minion yang kerjaannya marah-marah cuy. Kok bisa dapat peran jadi Ustadz? Setelah mendengar tutorial-tutorial dari Pak Ustadz, hari itu juga mereka mulai mengaji untuk mengusir ilmu hitam yang staycation di dalam rumahnya. Bahkan saat Jordi pulang, ia auto terbagongkan melihat emaknya nge-spawn di rumah. Terlebih lagi istrinya tiba-tiba bilang kalau susuk di badan Jordi udah tak bisa mempengaruhi kesakniannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku tuh gak cinta sama kamu. Sama sekali gak cinta. Widih sakitnya. Namun mendengar kata-kata menyakitkan tersebut, bukannya pergi ke gym atau login ML push rank sampai mampus, yang ada Jordi malah mengusir Nisa dari rumahnya sendiri sebab segala harta tata Sep Renata di rumah itu telah beralih atas nama Jordi. Wah, semudah itu yang mengambil alih warisan orang. Sebelum minggat, emak Jordi pun menyuruh Jordi tobat, tapi bukannya tobat yang ada Jordi malah memberi password baru dengan berkata aksara film passwordnya. Bu, aku gak peduli ya bu. Lagian Andi tuh sekarang udah gak butuh ibu. Dimana bukannya ulti Eudora yang keluar, melainkan sebuah pot bunga yang menggedik wajah Jordi hingga membuat cangkemnya sedikit monyong dan berujung sekarat di rumah sakit. Cuman ketimpa pot bisa sekarat cuy. Itu badan Jordi terbuat dari Lego atau gimana dah?
Ngomong apa sih cuy? Nah singkat cerita, karena Pak Dokter udah muak merawat Jordi di rumah sakit, kini ia terpaksa dirawat di rumah. Karena sudah sekian abad si Jordi tak kunjung wasted juga, padahal kondisinya udah sekaratul maut. Aku kayak gini kan, kamu yang balas dendam dan kesal sama aku, pasang susuk untuk mengguna-gunai kamu. Ngomong apa sih Jor? Kira-kira Abu Jigong Jordi kayak mana ya? Tak berselang lama, para minion pun datang berusaha menghilangkan susuk rawa rontek yang staycation di tubuh Jordi dengan membakar rumah si dukun. Barbar sekali ya guys. Namun meskipun si dukun udah gosong dilap api siksa neraka, Jordi tak kunjung juga wasted. Mungkin ini yang bisa membuat Mas Andi susah meninggalnya, Bu. Susuknya susah dilepas ya? Lah, kenapa nggak dikasih makan sate aja cuy? Kala itu karena nggak ada cara lain, terpaksa mereka mendatangkan Pak Ustadz yang beneran Ustadz, bukan minion yang suka marah-marah. Dimana Pak Ustadz langsung berusaha melepaskan susuk rawa rontek yang membuat Jordi tak diterima oleh langit dan bumi. Asik. Hingga hasilnya... Akhirnya dia meninggal juga. Nihil? Mau mati aja susah woi. Tapi setelah mereka membaca sekali lagi ayat-ayat sucinya, sebuah keajaiban dunia pun terjadi karena akhirnya Jordi pun bisa wasted dengan cara rahang yang terbuka lebar-lebar seperti pintu gerbang. Serta tak lupa juga sebuah efek bim salah bim dari sang editor. Perasaan Jordi pakai susuk sama kagak make bentukannya sama aja cuy. Nah singkat cerita, ketika mereka mendeliperi jenazah Jordi ke pemakaman, mereka pun mampir ke pemakaman dukun Jordi yang baunya seperti sempak kuntilanak. Pak, ini makamnya siapa Pak? Makamnya Ki Jambrong, Pak. Sejak dimakamkan 7 hari yang lalu, makamnya selalu mengeluarkan asap, bau banget. Ini dia antara gabut atau emang susah nyari loker ya? Sampai mau ngurusin kuburan di tengah hutan belantara loh. Kala itu ketika melanjutkan perjalanan, para minion pun mengeluh kakinya udah terkena stun. Ustaz, kok kaki saya tidak bisa bergerak ya Pak Ustaz? Saya juga bisa bergerak Pak Ustaz, kaku. Tapi beruntung setelah Pak Ustadz membantu mereka dengan doa-doanya, akhirnya stun Moskov itu hilang seketika hingga akhirnya mereka sampai di pemakaman tepat di atas bukit. Pantesan aja ya kalau mendaki banyak setannya lah. Pemakaman buat para begundal sinetron ada di gunung. Mari kita masukkan jenazahnya ke liang lahat, Pak. Baik Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz. Pak. Ustaz, penutup kerandanya gak bisa dibuka Pak Ustaz. Ya elah ribet bener weh. Udahlah buang aja dari atas bukit. Setelah satu masalah tercipta, kini muncul lagi sebuah masalah baru berupa liang lahat yang menutup tiba-tiba. Buset dah, itu liang lahat apa garasi rumah? Sehingga menyusahkan para builder lagi karena harus menggali makam kembali meskipun tetap saja hasilnya nihil. Nah setelah usaha mereka dianggap sia-sia, mereka pun mencari liang lahat yang lain di sebuah bukit yang berbeda. Dan akhirnya sudah bisa mengubur si Jordi beban, tapi sayangnya ketika akan pulang, sebuah petir pun menembak lalu menggeprek makam Jordi sampai Jordi harus pindah server menjadi di Aben. Jordi, dari mati sampai ngubur aja lu ngebebanin. Gimana kalau diajak mabar ML? Oke, pesan mortality-nya di sini ternyata dengan memakai susuk nyawa kita makin betah berada di raga kita. Pesan immortal macam apa itu? Udahlah, capek gue ngomong.